warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nijam Al-Fatul Hafna dari kelas PB 3B. Di sini saya akan membacakan beberapa hadis tentang pendidikan, lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi hadis yang diambil oleh Bapak Ahmad Hasmi Hasona. Yang pertama adalah hadis tentang pendidikan yang berbunyi, Inna afdalakum man ta'allamul Qur'anu wa 'allamahu, yang berarti sebaik-baiknya dari kalian Allah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dengan satu hadis sahih. Maksud dari hadis ini adalah seseorang wajib menuntut ilmu dan mengamalkannya. Suatu ilmu yang sudah didapatkan sebaiknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan diajarkan kepada orang lain supaya bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Masih tentang hadis tentang pendidikan, yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadul ilmi inda ghairi alihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu wad dahab, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan apabila seseorang meletakkan sebuah ilmu tidak pada ahlinya, maka seseorang itu seolah mengalungkan kalung mutiara pada leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan satu hadis sahih. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa setiap muslim wajib hukumnya menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terkecuali. Dan apabila seseorang meletakkan suatu ilmu tidak pada ahlinya, diumpamakan seperti mengalungkan perhiasan pada leher babi, yang artinya itu adalah sesuatu yang sia-sia, karena babi tidak bisa menghargai perhiasan yang diberikan padanya. Selanjutnya ada hadis tentang lingkungan. Yang pertama berbunyi, Arhamu mau fil ardi wayarhamukum mau fis sama'i. Hadis riwayat Tirmizi dan status hadis sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk menyayangi semua makhluk yang ada di bumi. Menyayangi makhluk yang ada di bumi artinya itu merupakan bentuk cinta kita terhadap Allah sebagai pencipta segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Dengan menyayangi makhluk, maka Allah akan memberi ganjaran kepada kita berupa pahala, nikmat, dan keberkahan hidup. Hadis kedua berbunyi, Naha anbayali filma'i aku, yang artinya Rasul melarang umatnya untuk kencing di air yang tenang. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan status hadis sahih. Larangan ini bertujuan karena air merupakan sesuatu yang vital di muka bumi ini. Air mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk bersuci. Apabila terkontaminasi oleh air kencing, maka air itu tidak akan bermanfaat lagi. Justru bisa terjadi air yang terkontaminasi kencing akan menjadi sumber penyakit. Hadis selanjutnya membahas tentang tumbuhan. Hadis yang pertama berbunyi, Ma min muslim yahrisu khorsan aw yazra'u zar'an fayakulu tayr aw insan aw bahimatan illa kana lahu minas shadaqah, yang artinya tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan kecuali dianggap sebagai sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan status hadis sahih. Maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang menanam pohon atau menebar benih, artinya dia membuka jalan menuju manfaat untuk makhluk yang lain. Apalagi apabila dari hasil menanamnya itu kemudian dimanfaatkan oleh burung-burung, manusia, dan hewan. Dari situ, apa yang dilakukan sudah dianggap sedekah. Hadis yang kedua berbunyi, Qata'a sidrotan sawwaballahu ra'sahu finnar, yang artinya barang siapa menebang pohon bidara tanpa alasan yang benar,
maka Allah akan menundukkan kepalanya dalam api neraka. Hadis ini memiliki status hadis hasan. Maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang menebang pohon secara sia-sia, maka artinya ia telah menghilangkan manfaat dari pohon tersebut. Padahal pohon bidara pada zaman Rasulullah sering digunakan sebagai tempat berteduh, sebagai penopang ekosistem di sekitarnya, dan sebagai tempat tinggal beberapa hewan, misalnya saja burung. Maka dari itu, Rasulullah melarang keras seseorang untuk menebang pohon bidara. Hadis selanjutnya membahas mengenai hewan. Yang pertama berbunyi, kullu dzi nabim minasibai fakulhu haram. Yang artinya, setiap hewan yang bertaring, maka haram bagimu untuk memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan status hadis sahih. Hikmah dari adanya hadis ini adalah umat muslim akhirnya dapat memilah dan memilih makanan yang akan dikonsumsinya. Hal tersebut dapat berefek bagi kesehatan. Seseorang yang pandai memilih makanan yang bergizi pasti akan terhindar dari penyakit yang membahayakan tubuhnya. Yang terakhir masih tentang hewan. Hadis ini berbunyi, Innallaha la'anal ladzi yu'adzibul bahimah, yang artinya Allah melaknat orang-orang yang menyiksa hewan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan status hadis sahih. Hadis ini secara langsung menjelaskan bagaimana cara memperlakukan hewan dan makhluk Allah yang lain dengan baik, bahwa hewan juga sepatutnya dimanfaatkan dan bukan dieksploitasi, apalagi disiksa. Demikian 8 hadis mengenai pendidikan, lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.